Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat sebagai materi PAI luar sekolah. Pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada pilar-pilar daripada pendidikan, yang mana nanti kita akan membahas yang pertama adalah pengertian pendidikan, yang kedua pilar-pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan yakni diantaranya adalah learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, yang nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Pengertian daripada pilar pendidikan. Sebelum kita membahas pada pilar-pilar pendidikan, maka kita akan pahami dulu terkait dengan pengertian daripada pilar pendidikan. Pilar secara bahasa diartikan sebagai tiang, penyangga atau penguat dari beton atau bahan yang lainnya, yang mana tujuannya adalah sebagai penopang. Maka pilar ini tentu adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu bangunan sehingga menjadi bangunan yang kokoh dan kuat. Sedangkan pendidikan, Langfeld menyatakan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah suatu usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik atau peserta didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak itu. Artinya, pendidikan diharapkan akan mempengaruhi kedewasaan peserta didik, sehingga pilar pendidikan bisa kita maknai sebagai tiang atau penyangga dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk pendewasaannya. Jenis-jenis pilar pendidikan, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya pilar pendidikan itu ada 4. Pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Maknanya, peserta didik dalam menjalankan pembelajaran itu diharapkan dapat mengetahui dan mengerti secara mendalam, tidak hanya sebatas menghafalkan dan mempelajarinya saja. Yang kedua adalah learning to do, yakni belajar untuk berbuat atau melakukan. Dalam belajar, setelah peserta didik mengetahui dan memahami, maka pilar yang kedua selanjutnya adalah dia memahami dan dapat mengaplikasikannya atau dapat menggunakan pengetahuan yang telah diketahuinya dalam ranah konkret, gitu. Pilar yang ketiga adalah learning to be, yakni belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Langkah selanjutnya dalam pembelajaran
Setelah yang pertama tadi dia mengetahui, memahami, kemudian yang kedua adalah dia dapat mengaplikasikan, menggunakannya. Yang ketiga adalah dalam belajar dapat menjadikan peserta didik lebih berkembang menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang sesungguhnya. Selanjutnya, pilar yang keempat, learning to live together atau belajar hidup bersama. Ini adalah puncak daripada pilar-pilar pendidikan, yakni diharapkan peserta didik setelah melakukan pembelajaran dia dapat memahami, mengetahui ilmu yang didapatkan, kemudian dapat mengaplikasikan, dapat menggunakan sebagaimana mestinya sehingga membentuk pribadi yang utuh. Maka ketika peserta didik terjun di masyarakat, dia dapat berbaur, dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang utuh, manusia yang tidak menjadi beban bagi manusia yang lain, atau bahkan kehadirannya dinanti dan ditunggu oleh masyarakat. Kesimpulannya, 4 pilar pendidikan yang telah kita bahas di depan tadi memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang mampu belajar sepanjang hayat, menguasai keterampilan dalam hidup, serta mampu membangun kepribadian secara utuh sehingga dapat hidup di dalam masyarakat secara harmonis. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan 4 pilar pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.